Ya. Oke Bapak, selanjutnya jika ditinjau dari terbentuknya organisasi Disjarahat, tentunya dimulai sejak 15 April 1953. Namun jika ditinjau dari dinamika perkembangan sejarah satuan, maka sejak 5 November 2008, organisasi Disjarahat mulai reborn dan aktif menunjukkan kiprahnya kembali. Dalam konteks Dharma Bakti, menurut Bapak, Dharma Bakti apa saja yang menonjol dan menjadi unggulan Bapak? Silakan. Baik Ibu Hani, serta pendengar Radio Republik Indonesia, Ya. di mana saja berada, memang benar bahwa sejarah satuan Disjarahat terbentuk mulai tanggal 15 April 1953. Dan momen ini dijadikan sebagai hari lahirnya. Ya. Namun sejak tahun 1985, organisasi dilikuidasi dan kemudian dimasukkan dalam organisasi Disbintalat. Dan kemudian pada tanggal 5 November 2008 diresmikan lagi menjadi organisasi kedinasan. Perjalanan panjang organisasi Disjarahat sejak tahun 1953 hingga sekarang telah menorehkan tinta emas dalam mengukir Dharma Baktinya di lingkungan Angkatan Darat, khususnya di bidang fungsi kesejarahan. Ya. Beberapa Dharma Bakti organisasi Disjarahat yang menonjol dan dapat diunggulkan. Di antaranya, pertama, berhasil menerbitkan tulisan-tulisan dan buku-buku sejarah TNI Angkatan Darat berbagai tema periode 1945 sampai sekarang. Baik temanya sejarah biografi, sejarah satuan, dan sejarah peristiwa, serta karya umum. Ya. Kedua, berhasil mewujudkan Sasmita Loka Museum Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution yang diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 3 Desember 2008 di Jalan Tengku Umar nomor 40 Menteng, Jakarta Pusat. Ya. Yang ketiga, berhasil melaksanakan seminar sejarah yang levelnya nasional pada tanggal 30 September 2009 di Museum Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution, Menteng, Jakarta Pusat. Mengambil tema dengan memantapkan profesionalisme kesejarahan, Disjarahat siap mengedepankan objektivitas penulisan sejarah dalam membangun karakter bangsa. Kemudian yang keempat, berhasil melaksanakan seminar level nasional pada tanggal 1 Maret 2010 di Monumen Jogja Kembali atau Monjali, Yogyakarta dengan topik menguak tabir kebenaran 6 jam di Yogyakarta dalam peristiwa serangan umum 1 Maret 1949. Yang kelima, berhasil mewujudkan miniatur kesejarahan yang disebut Pusat Informasi Kesejarahan yang disingkat PIK berbasis IT pada tahun 2016 yang disemarakkan fungsinya di tahun 2021 sekarang. Yang keenam, berhasil merevitalisasi Museum Pusat TNI Angkatan Darat Dharma Wiratama di Yogyakarta berbasis IT pada tahun 2019 dan telah tersertifikasi sehingga masuk kategori museum modern di Indonesia. Yeah. Yang ketujuh, berhasil mewujudkan sistem informasi kesejarahan Angkatan Darat atau disingkat SIKAD berbasis IT di tahun 2021 sekarang yang jaringannya sampai ke daerah-daerah atau komando utama atau disingkat KOTAMA pengemban fungsi sejarah di seluruh Indonesia. Yeah. Yang kedelapan, pada tahun 2021 ini berhasil melakukan terobosan pembuatan video pembelajaran kesejarahan dari para tokoh pejuang bangsa dan sejarah peristiwa yang diperuntukkan bagi seluruh siswa
di lembaga pendidikan jajaran Angkatan Darat. Ya. Yang kesembilan, mendigitalisasi secara terus-menerus koleksi buku-buku pustaka dan dokumen sejarah mulai tahun 2018 hingga sekarang 2021. Di bidang penulisan buku sejarah mulai tahun 2021 berhasil merubah dari cara konvensional ke cara modern dengan memanfaatkan kemajuan IT masa kini. Ke-10, berhasil menjalin kerjasama dengan Arsip Nasional Republik Indonesia, Perpusnas, dan TVRI pada tahun 2021 dalam meningkatkan pengelolaan dan memasarakatkan fungsi kesejarahan kepada masyarakat. Semua keberhasilan dari organisasi Disjarahat Dharma Baktinya diperuntukkan bagi keluarga besar tentara dan masyarakat pada umumnya, dengan harapan terpenuhi tujuannya dan terbangun jiwa patriotisme, militansi, dan nasionalismenya. Demikian Bu Hani yang bisa kami sampaikan Dharma Bakti Disjarahat kepada pendengar RRI. Iya, baik Bapak. Terakhir mungkin ada pesan-pesan yang akan disampaikan untuk para pendengar kita, silakan. Baik Ibu, terima kasih. Sebelum ditutup acara siaran TNI ini, perlu kami sampaikan teori-teori dari para ahli dan tokoh terkait dengan pentingnya sejarah bagi kehidupan dan negara, dengan tujuan agar bisa dijadikan sebagai landasan, bahan kajian, dan renungan menuju kehidupan yang lebih baik. Pertama, seorang filsuf yang bernama Cicero mengatakan, Historia Magistra Vitae. Artinya, sejarah adalah guru kehidupan. Maknanya selain sejarah sebagai sumber pengetahuan, sejarah juga dapat mengajarkan kepada generasi muda tentang hal-hal yang terjadi dalam kehidupan manusia, tentang baik dan buruk, antagonis, protagonis, nilai kepahlawanan, dan sebagainya. Kedua, Sun Tzu yang merupakan ahli strategi perang dari Tiongkok mengatakan bahwa untuk mengalahkan bangsa yang besar tidak dengan mengirimkan pasukan perang, tetapi dengan cara menghapus pengetahuan mereka atas kejayaan para leluhurnya, maka mereka akan hancur dengan sendirinya. Yeah. Ketiga, Yuri Lina, seorang penulis atau jurnalis dari Estonia, dalam bukunya Architect of the Caption, disebutkan bahwa ada 3 cara untuk melemahkan dan menjajah suatu negara. Pertama, kaburkan dan manipulasi sejarahnya. Kedua, hancurkan bukti-bukti sejarah bangsa itu hingga tidak bisa lagi diteliti dan dibuktikan kebenarannya. Yeah. Ketiga, putuskan hubungan mereka dengan para leluhur. Keempat, tokoh Indonesia, Soekarno, Presiden Republik Indonesia, pada hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1947 mengatakan, sejarah adalah berguna sekali. Dari mempelajari sejarah, orang bisa menemukan hukum-hukum yang menguasai kehidupan manusia. Beliau juga pernah mengatakan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Yeah. Demikian Ibu Hani yang bisa kami sampaikan. Baik. Semoga dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita bersama. Iya. Baik, terima kasih Bapak Letnan Kolonel CAJ Dr. Andes Hafizin Widodo MA atas kebersamaannya dalam acara siaran Tentara Nasional Indonesia di malam hari ini. Selamat malam Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, para pendengar setia siaran RRI, para prajurit dan PNS TNI, beserta keluarga besar TNI di seluruh wilayah Indonesia. Demikianlah acara bincang-bincang singkat kita tentang organisasi Dinas Sejarah Angkatan Darat.
Terima kasih juga kepada Bapak narasumber, Letnan Kolonel Korps Ajudan Jenderal Dr. Andes Hafizin Widodo MA, yang telah menerangkan tentang organisasi Dinas Sejarah Angkatan Darat secara rinci, jelas dan panjang lebar, serta mudah dimengerti oleh para prajurit dan PNS TNI dimanapun bertugas, serta pendengar RRI. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Salam budaya. Pro 4, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.